Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dimas Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari back cross dan reciproc. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang test cross ya. Nah, untuk yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, nyalakan loncengnya, share, like, and comment. Oke, terima kasih. Jadi sekarang ayo kita mulai mempelajari yang pertama dulu, yakni back cross. Back cross adalah perkawinan atau persilangan, back balik ya. Jadi back cross adalah perkawinan balik. Dari kata-katanya kita sudah bisa mengira-ngira artinya ya. Jadi perkawinan balik adalah persilangan atau perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Dengan kata lain, anak disilangkan kembali dengan salah satu induknya. Ini berlaku pada tumbuhan maupun hewan ya. Kalau pada manusia ya nggak mungkin. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari back cross ini adalah untuk mencari genotip dari induk. Oke, jadi sekarang kita pelajari contohnya ya. Jadi kita menyilangkan kacang ercis berbatang tinggi dengan kacang ercis berbatang pendek. Dan ternyata menghasilkan keturunan 100% F1-nya itu adalah batang tinggi. Di sini kita sudah diberitahu bahwasanya F1-nya ini genotipnya adalah T besar T kecil. Akan tetapi genotip dari induk jantan maupun induk betinanya berbatang tinggi serta berbatang pendek ini seperti apa kita belum tahu. Kita diminta untuk menentukan genotip dari kedua induk tersebut misal. Maka kita lakukan tes yang pertama, karena tadi kan back cross itu kita menyilangkan anakan F1 dengan salah satu induknya. Nah, kalau kita simpulkan di sini adalah batang tinggi kita silangkan dengan batang pendek. Nah, ternyata menghasilkan F1 yakni T besar T kecil. Apa T besar T kecil? Yakni berbatang tinggi sebanyak 100%. Nah, sekarang kita cari tahu gitu ya, indukan ini batang tinggi maupun batang pendek ini tuh genotipnya apa gitu ya. Maka pertama kita tes dulu, batang tinggi ini adalah dari F1-nya ya. Nih, F1-nya batang tinggi T besar T kecil. Kemudian kita silangkan dengan salah satu indukan yang batang pendek. Asumsi kita saat ini kita belum tahu sih persisnya genotipnya dia itu seperti apa. Kita saat ini kan belum tahu genotip dari induk batang pendek ini itu apakah T kecil atau apa gitu. Kita belum tahu. Kita hanya tahu fenotipnya saja. Namun asumsi kita karena memang menunjukkan kebalikan dari batang tinggi, berarti kemungkinan dia adalah resesif. Berarti homozigot resesif ya. T kecil kita tuliskan di sini. Maka gamet dari anakan F1 tadi adalah karena T besar T kecil, maka memisah ya. Dalam hukum Mendel 1 menjadi T besar dan T kecil. Kita tulis ke bawah. T kecil hanya satu karena sama, jadi T kecil saja. Lantas sudah akan dihasilkan anakan T besar T kecil batang tinggi dan T kecil batang pendek. Karena kita melihat bahwasanya ternyata F1-nya itu ada sifat batang pendek, muncul karakter yang sama dengan induknya dan muncul karakter yang sama dengan F1 awal tadi yang disilangkan dengan induknya yakni batang tinggi T besar T kecil, maka ini kan berarti 50% batang tinggi 50% batang pendek atau 1:1. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya batang pendek ini genotipnya adalah T kecil. Jadi kita simpulkan bahwasanya genotip dari induk batang pendek tadi adalah homozigot resesif. Oke, dah ketahuan dia ini adalah kromosomnya T kecil. Sekarang kita cari tahu batang tinggi ini genotipnya seperti apa. Maka kita silangkan F1 yakni T besar T kecil dengan batang tinggi. Kita lakukan tes yang kedua. Jadi batang tinggi dari F1 ini tadi yakni T besar T kecil ya. Sini batang tinggi
homozigot dominan. Tadi kan kita sudah coba homozigot yang resesif yang batang pendek ya. Asumsi kita kalau indukan satunya lagi adalah batang tinggi, berarti kemungkinan besar adalah dia homozigot dominan. Maka gametnya adalah T besar, T kecil, dan T besar saja. Untuk yang batang tinggi maka akan dihasilkan F1 T besar, dan T besar, T kecil. Fenotipnya apa? Fenotipnya 100% adalah batang tinggi. Kalau yang tes pertama kita tadi, fenotipnya adalah 50% batang tinggi, 50% batang pendek. Sedangkan kalau tes yang kedua ini ternyata 100% berbatang tinggi. Berarti kalau 100% berbatang tinggi, kita bisa mengatakan bahwasanya genotip dari induk awal tadi, yakni berbatang tinggi ini adalah homozigot dominan. Oke, jadi sudah bisa kita ketahui genotip dari kedua induknya ini seperti apa. Jadi begitu cara kita untuk menentukan genotip dari induk ketika genotip dari anakan sudah diketahui. Dengan cara apa? Dengan backcross atau perkawinan balik. Kita silangkan anakan dengan salah satu induknya, baik yang homozigot resesif maupun yang homozigot dominan. Kita uji dua-duanya. Nah, setelah backcross selesai, kita lanjutkan mempelajari persilangan resiprok ya. Apa itu persilangan resiprok? Jadi persilangan resiprok adalah persilangan kebalikan dari persilangan yang semula sudah dilakukan, yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip yang tetap. Jadi ceritanya kita itu sudah melakukan persilangan, akan tetapi kemudian kita balik indukan dengan pejantannya. Seperti itu, genotipnya kita balik, mana yang jadi jantan, mana yang jadi betina, genotipnya kita balik. Itulah yang disebut sebagai resiprok. Untuk jelasnya nanti kita langsung ke contohnya ya. Tujuannya apa sih resiprok ini? Tujuannya sebenarnya adalah untuk kita mengetahui apakah sebuah sifat tertentu, sifat yang kita uji tersebut itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi nanti dalam materi-materi selanjutnya kita akan mempelajari akan ada banyak karakter-karakter atau sifat-sifat yang diturunkan berdasarkan jenis kelamin. Salah satunya adalah beberapa penyakit menurun ya. Nah, salah satu cara mengujinya adalah dengan menggunakan persilangan resiprok ini. Oke, jadi kita punya soal. Mula-mula disilangkan, kalau mula-mula berarti persilangan pertama ya, bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna putih. Semua F1-nya ternyata bunga berwarna ungu, berarti kan 100% berbunga ungu. Selanjutnya, F2-nya memiliki perbandingan fenotip 3:1. Buktikan bahwa induk jantan dan induk betina memiliki peluang yang sama dalam mewariskan genotip kepada keturunannya. Tadi itu kan di definisi resiprok, itu kan meskipun kita balik pejantan dan betinanya, tetap saja perbandingan fenotip dari anakan F2-nya itu tetap sama. Nah, di soal ini kita diminta untuk membuktikan. Jadi, parental yang pertama, kita silangkan bunga ungu dengan bunga putih. Bunga ungu, asumsi kita dia dominan, berarti U besar, bunga putih adalah U kecil, di mana bunga ungu ini merupakan betina dan bunga putihnya adalah pejantan. Gametnya karena homozigot dominan cukup U besar, yang U kecil cukup U kecil. F1 akan menghasilkan 100% berbunga ungu. Oke, selanjutnya parental 2 kita silangkan F1 dengan F1, bunga ungu dengan bunga ungu, U besar U kecil sesama U besar U kecil, gametnya U besar U kecil, maka akan dihasilkan nih U besar U kecil, dan U kecil. Sehingga kalau kita lihat perbandingan fenotipnya, bunga ungu dengan bunga putih adalah 3:1. Nih, benar kan? Sesuai dengan soal tadi. Sekarang kita coba kalau pejantan dan betinanya ini kita balik, kita ubah gitu ya, maka disebut resiprok tadi itu. Sekarang kalau tadi perkawinan pertama betinanya adalah bunga ungu, sekarang kita balik, betinanya bukan lagi bunga ungu tapi bunga putih, pejantannya baru bunga ungu. Balikan dari persilangan yang pertama. Genotipnya bunga putih U kecil, bunga ungu U besar. Gametnya U kecil dan U besar, maka F1-nya 100% bunga ungu,
Selanjutnya P2 nya kita silangkan F1 dengan sesama F1, U besar U kecil dengan U besar U kecil. Gametnya adalah U besar U kecil, U besar U kecil. Maka kemudian akan dihasilkan F2, yakni U besar U besar U besar U kecil ya, kemudian U besar U kecil dan U kecil U kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat F1 nya bunga ungunya ada 3 nih, bunga putihnya hanya ada 1, berarti perbandingannya adalah 3:1. Sama kan? Jika dengan betinanya bunga ungu, pejantannya bunga putih, kita balik betinanya bunga putih, pejantannya bunga ungu, ternyata perbandingan fenotipnya adalah sama-sama 3:1. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya karakter warna bunga, fenotip bunga ungu dan bunga putih ini tidak tergantung pada jenis kelamin. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.